Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya itu Coding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya itu tentang penerapan metode serta indikator. Jadi kemarin itu kita udah bikin form dianoksanya. Kita masuk ke folder pasien dulu. Jadi itu kemarin kita udah sampai sini, tinggal ini kita masukkan ke dalam database. Jadi setiap user yang memilih tidak tahu, ini kan ada nilai-nilainya. Nah, itu akan masuk nilainya dan beserta ID-nya gitu. Jadi di sini kita bikin dulu untuk tabel dianoksanya untuk menyimpan setiap pasien yang melakukan dianoksa. ID dianoksa. Nomor register dianoksa. Fungsinya apa nanti saya kasih tahu juga nih, fungsi untuk apa. Terus di sini ada tanggal dianoksa. Di tanggal itu ada ID akun si pasien. Kemudian ada ID gejala. Kemudian kalau ID gejala, kemudian ada nilai si pasien. Jadi nanti nilai pasien ini yang diinputkan itu masuk, nanti berikutnya kita kalikan dengan sama nilai si pakar. Nah, ini kita kasihkan double aja. Oke, kita sip. Oke, kemudian kita bikin tabel satu lagi, yaitu untuk tabel menyimpan hasil dianoksanya. Ibaratnya nanti digunakan pada form history. Hasil ID hasil. Kemudian di sini untuk ID akun si pasien. Kemudian ada nomor track diagnosanya di diagnosa register diagnosa pakai 10. Kita pakai tanggal juga. Kemudian masukkan penyakitnya. Kemudian nilai CFR masukkan, nilai persentasenya. Nah, ini pakai double aja. Oke, udah kita save. Berarti sini kita menambah tabel baru yaitu hasil dan diagnosa. Itu aksi diagnosanya, diagnosa aksi ini kita tampilkan sini. Nah, sekarang kita tinggal bikin di sini, kita tambahkan namanya date. Itu kita pakai yang set. Waktu Indonesia ya. Terus di atas ini itu kita bikinkan function public.
Ini untuk apa namanya function untuk membuat nomor registernya. Jadi untuk karakternya itu saya pakai 0 sampai 9 terus disambung dengan abjad. Jadi nanti untuk nomor registernya ini dari 0 sampai 9 terus ABC sampai sampai Z itu bakalan di random. Nanti bakalan muncul sebuah karakter terus kita random. Dan kita pakai unsort. Ini kita ambil variabel ini, letakkan di sini. Kemudian kita ambil random string ini, letakkan di sini. Ambil karakternya. Nah, itu kita run. Oke, kemudian return. Terus kita batasin panjang stringnya. Panjang string itu kita batasi 10. Jadi setiap karakter yang diacak, yang di atas ini diacak, nah itu nanti karakternya panjangnya itu 10, nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang gitu. Jadi kalau nggak dibatasin nanti bakalan bisa banyak ya. Yang penting acakannya itu dari 0 sampai Z. Oke, kalau udah gitu di bawah ini itu kita tambahkan ya apa namanya akun username, akun si pasien.
Nah, ini ikutin aja ya saya ya, soalnya agak agak jelimet-jelimet sih. Kalian bintang satu akun. Username. Kemudian tekan variable string MySQL, kita pakai config saja. Pas, kemudian kita ambil ID ya, ID akun sama dengan SP ID akun. Terus kita pergi ke bawah. Nah, di sini itu ada perubahan, kayaknya ini kondisinya, variabel ini itu kita hilangkan. Terus untuk ID gejala ini juga kita hilangkan, kita pakai ini aja. Kita pakai variabel i. Nah, terus di bawah sini nah, untuk simpen dia Noxa tadi kan itu kita kasihkan dia di dalam tabel di sini aja kita letakkan, kita hidden untuk menampung ID akunnya, name ID akun, soalnya kan yang di Dianoxa tadi itu ada ID akun gitu. Untuk menampung ID akun, nah ini tadi fungsinya saya bikin ID akun, tinggal kita tampung aja, jadi siapa yang melakukan Dianoxa gitu, si pasien siapa gitu ya. Oke, kalau udah, nah jadi nanti setiap nilai yang dipilih itu akan masuk beserta ID-nya, ID gejalanya. Jadi misalnya 0,1 ini di gejala mana gitu, nanti bakalan masuk ID gejalanya. Oke, ini kita berikan nama kondisi. Sekarang tinggal kita bikin untuk inputnya. Berarti sini kita bikin pertama itu apa tuh namanya, ntar kita cek dulu di Dianoxa, nomor rek Dianoxa ya, DS nomor nomor rek Dianoxa. Nah, ini kita ambil panjang string, terus dan apa namanya fungsinya kita ambil. Oke, nah habis itu apalagi yang kedua tanggal Dianoxa, berarti sini S tanggal Dianoxa, kita pakai date. Itu ada Y, tahun, bulan, kemudian tanggal. Oke, kemudian apa namanya, ada ID akun, ID akun S ID akun. Oke, kemudian kita bikin variable query
query untuk menyimpan ya, menyimpan data. SQL query, MySQL udah query ke MySQL query lagi. Insert into tabel Dianoxa, itu ada nomor red Dianoxa, kemudian itu ada tanggal Dianoxa, kemudian itu ada ID akun, habis itu ID gejala, di stop lagi ID gejala, ada nilai pasien, di sini itu kita berikan tanda seru sebanyak ini ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti tanda serunya 5. Oke, habis itu kita bikin statement. Statement SQL itu kita pakai yang mana ada ya, ada SQL terus tulisannya betul nggak ya, prepare SQL oke betul. Nah terus di sini kita masukkan variable koneksi. Nah query-nya kita masukkan di sini seperti ini ya. Oke, baru di sini kita masukkan nama SQL statementnya, SQL nt bin parameternya apa gitu. Parameternya itu ini statement ini, kemudian in nah ini serah mau penamaannya mau A B B C serah, yang penting jumlah S nya ini harus sesuai dengan ini. Ada berapa? Ada 5 kan, berarti S ada 5. Oke, dan ada menarik saya ini saya letak di tengah ini. Ini serah sih, mau A pun bisa serah, yang penting jumlahnya ini 5. Oke, kemudian habis itu kita masukkanlah dia pertama apa, nomor Dianoxa, variabelnya. Terus kedua apa, tanggal Dianoxa kan, kita masukkan variabelnya. Ketiga apa, ID akun, kita masukkan variabelnya. Terus keempat apa, ID gejala, kita masukkan variabel. Kelima, kelima ini nilai pasien itu saya ganti dengan kondisi. Oke, kemudian di dalam if itu kita pakaikan perulangan for ini, for x. Nah jadi variabelnya itu kita ganti
jadi S pos itu kondisi. Nah, kondisi as key variable value-nya, kemudian variable ini, kondisi ini, variable kondisi ini itu kita tampung value-nya. Jadi kayak nilai. Jadi setiap yang dikirimkan di sini, nah ini setiap yang dikirimkan kondisi ini kan name-nya kondisi. Nah ini dia menampung data nilai, kemudian ditampung di sini. For X-nya, for value. Nah, habis itu kita masukkan ID gejalanya. ID gejala yang di ini, jadi kan dia kan gini dah. Nah ini jika misalnya tidak, nah ini kan harus tahu gitu, ini punyanya si siapa gitu. Jadi setiap yang dipilih ini nanti bakalan diambil ID-nya gitu. Nah masalahnya kan setiap user kan nggak mungkin ini memilih semua. Kadang kan setiap user tuh memilih hanya 3 aja gitu kan, baru proses diagnosa. Atau dikelang-kelang misalnya dia memilih 1, 2, 3, kemudian 5 dan 6, berarti 4 tidak dipilih. Nah, jadi fungsinya kondisi. Oke, jadi dia nggak semua harus dipilih gitu, kan berdasarkan penyakit dia aja ya. Selanjutnya ID gejalanya itu kita tampung itu pakai expose. Nah, tadi kan variabelnya ID gejala. Untuk ID gejala ini kita tambahkan ini lagi. Nah, key-nya ini kita ambil, letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup MySQL statement. Ini kita masukkan variable ini, statement ini, masukkan di sini. Oke, setelah itu maka di sini query berarti ini. Oke, maka di bawah sini itu kita tutup MySQL. Kita tutup koneksinya. Agak ribet sih memang untuk penginputan datanya ini, karena kalau kita pakai penginputan data biasa aja, itu nanti kadang ID-nya tidak mau terikut. Oke, kemudian sini kita berikan dia header sih, kita balikkan dia diagnosa, nomor rek diagnosanya. Kok ada nomor, ini salah saya, tanggal diagnosa kok nomor rek di salah, di error dan nomor rek diagnosa. Oke, sama dengan kita ambil variabel nomor rek diagnosanya, kita balikkan dia ke ini. Kemudian sini kita tutup. Oke, sekarang kita coba masuk enggak dia. Misalnya saya memilih ini tidak tahu,
Ini mungkin berarti ini gejala satu, gejala dua ya. ID gejala satu, gejala dua terambil. Nah, saya langsung lompat ke 4 yang dipilih. Soalnya kan semua nanti pasien kan nggak semuanya harus memilih penyakit ini gitu. Dia berdasarkan yang dia alamin aja gitu. Misalnya dia apakah Anda mengalami gejala sakit di belakang mata, misalnya gitu. Mungkin gitu. Terus proses diagnosa. Pasien dia, oh diagnosa seharusnya diagnosa dan PHP. Oke, kita akan cek. Berarti tadi yang masuk gejala satu, 2, dan 4. Tidak masuk di tabel diagnosa, masuk enggak? Nomor diagnosa, nah, dia tidak masuk. Kita cek dulu. Harusnya kan dia masuk. Kondisi itu tanggal diagnosa. Nomor nomor diagnosanya terkirim, cuman dia datanya nggak masuk. ID diagnosa, diagnosa, diagnosa akun, nomor nomor diagnosa, tanggal diagnosa, akun, ID gejala, nilai pasien, statement. Kita cek dulu apa masalah. Seharusnya dia nggak di sini karena ini masih kurung. Berarti dia ini di sini. Nah, ini statementnya kita close. Coba karena ini udah kita close, masih di dalam if. Oke, kita coba lagi. Karena saya memilih tidak tahu, ini mungkin saya lompat langsung ke 4. Benar, masuk enggak dia? Wah, tidak masuk juga. Harusnya dia masuk. ID akun, ID gejala, nilai pasien. Seharusnya dia masuk. Nah, ini dia bikin bingung, nggak ada errornya. Jadi apa penyebab? Coba kita tes pakai ini deh. Hmm, multipart form data. Semoga aja dia bisa. Kita tes lagi. Oke, tidak tahu. Mungkin coba ini benar. Seharusnya dia masuk. Why? Kenapa dia tidak mau masuk? Ensiklopedia seharusnya masuk. Kita cek di sini kondisi ID gejala SA ID gejala hidden ID akun. Kita cek ID akunnya muncul. Kita harus tes satu-satu. Enggak.
Oke, untuk ID akun 13456. Oke, ID akun ini muncul ya, 3. Nah, ini ID untuk ID gejalanya muncul semua 1 sampai 6. Oke, muncul ID akun sama gejala. Kita masalahnya di sini. Apa masalahnya dia nggak masuk? Oke, ini untuk nampung nomor diagnosanya akun. Oke, kita berdiagnosa ininya dapat 5. Scale statement bin parameter kita betul kondisi. Oke, betul. Pas kondisi oke, betul. Ini untuk tutup statementnya, untuk tutup koneksinya dari if, terus ini untuk nutup exit. Mungkin udah betul. And tipe-nya udah betul, multi-tab from data. Nah, ini yang bikin bingung kalau dia nggak ada error. Tidak dikasih tahu errornya, kita cari pelan-pelan gitu, apa gitu, untuk nampung apa namanya ID akun, untuk nampung ID. Oh, ini rupanya di selectnya. Oke, kita coba cek lagi, pasti masuk, mungkin benar. Berarti saya pilih gejala 1 sampai gejala 3. Oke, kita tes. Ini masuk, pasti masuk ya. Betul kan. Lupa saya nih, tanda kutip ini sebiji ini aja, soalnya saya di atas itu udah betul semua ya kan. Ini udah saya tutup, dan itu tanpa ini pun nggak apa-apa sih, nggak ada masalah ini, hanya untuk nutup-nutup aja. Pakaikan aja. Oke, nah jadi ini udah masuk kan. Kalau dia udah masuk datanya, terus dia udah mengirimkan nomor denoksanya di atas, tinggal kita panggil untuk di bawah. Nah, yang penting tadi jangan lupa ininya ya. Oke, kemudian di sini kita berikan BR 2. Itu yang bikin bingung kalau dia nggak diberikan error gitu, pesan error, jadi nyarinya sangat susah gitu. Kita kasihkan kelas. Text preliminary, hasil analisa metode certainty factor. Kemudian sini kita berikan HR. Oke, kemudian ini kita berikan tabel. Di atas tabel itu kita berikan div, berikan kelas namanya tabel responsif. Terus di bawah sini kita berikan H5. Nah, ini kita kasihkan kelasnya ini, cuman ini kita hilangkan aja. Nah, ini rule-nya. Tabel jangan lupa kita kasihkan kelas tabel. Oke, kemudian kita kasihkan TR.
kemudian kita pastikan PH, jangan lupa kelasnya text center. Oke. Itu kita membutuhkan 6 tab PH. Itu ada untuk nomor, itu ada untuk penyakit, itu ada untuk gejala, kemudian ada untuk nilai CF sifakar, kemudian ada CF untuk si user, baru untuk nilai CF-nya. Selanjutnya di sini kita bukakan PHP. SQL query. Di sini kita agak banyak merelasikan tabel karena kita harus mengecek satu-satu apa yang dipilih user. Jadi kita membutuhkan namanya tabel penyakit, itu kita berikan P, tabel gejala kita berikan dia G, kemudian kita berikan dia tabel diagnosa, itu kita berikan dia D, kemudian kita berikan dia tabel aturan A. Jadi ada berapa tabel ini? Ada 4 tabel. Baru kita berikan where. Pertama itu kita cekkan gejala G, ID gejala sama dengan itu D, ID gejala. Jadi kita cek dulu gejala ini sama ada di gejala diagnosa. Soalnya tadi kan di dalam tabel diagnosa itu ada ID-nya, itu harus kita cek. Kemudian kita cek juga di ID gejala yang ada di aturan ID gejala. Oke, kemudian penyakitnya ID penyakit, itu kita cek yang ada di aturan. Soalnya kan ID penyakit yang ada di ID tabel aturan. Kemudian N itu D, ID akun, berdasarkan siapa yang telah melakukan diagnosa. Kemudian S, ID akun. Nah, ID akun ini ambil yang di atas tadi. Nah, ini. Jadi letakkan di sini. Kemudian N berdasarkan di nomor rek diagnosa. Tampung get yang dikirim di link tadi kita ambil. Nah, ini nomor rek diagnosanya. Soalnya kan ada banyak. Nanti kita ambil semua. Nomor rek diagnosa. Oke, setelah itu kita order by ID penyakit.
ini sudah seperti ini. Sini kita berikan SI sama dengan 0. Terus kita kasihkan perulangan SR SQLi yang array. Kemudian ini kita kasihkan SQL. Nah, kemudian di sini kan di rumus metode CF, nilai CF. Nah, untuk nilai CF yang ini ya, itu kan dia antara nilai si pakar sama nilai si pasien itu wajib dikalikan. Berarti SR4 nilai gejala. Nah, nilai gejala yang di ini ya. Nah, ini nilai gejala yang ini itu dikalikan sama SR nilainya si pasien yang dipilih. Nah, ini nilai pasien. Nah, makanya kan tujuan saya untuk mengecek ID gejala di G sama ID gejala di diagnosa. Terus dicek juga ID gejala di G kan ini gejala sama di aturan gitu. Jadi antara yang muncul di diagnosa sama di aturan itu dihubungkan gitu, maka agar bisa mengambil nilai ini. Gitu. Oke, kalau udah terambil, udah dikalikan, sini kita SI plus plus. Oke, ini kita berikan itu ikuti aja saya td stack center. Nah, itu kan yang pertama itu untuk ID nya. Oke, kita copy paste saja. Kemudian yang kedua itu R nama penyakit, dengan penyakit. Yang ketiga itu gejala, nama gejala. Terus ini ada nilai gejala. Terus ini ada nilai pasien. Kemudian habis nilai si pasien, nilai si CF-nya. Nilai CF. Kemudian area dulu. Nah, ini kita berikan BR2. Oke, maka dia jadinya seperti ini. Yang saya pilih gejalanya berapa? 3 berarti. Virus 3. Kenapa sini cuma 1? Seharusnya 3 yang muncul. Kita coba ulang lagi.
itu ada 3. Tidak tahu, mungkin benar. Coba 4. Kenapa ada 2? Kita cek dulu. Harusnya ada itu 4. Nah, 4 yang masuk. Cek dulu G, ID gejala sama ID gejala. Oh, ini salah saya. ID gejala kok ID aturan terus harusnya ID penyakit ini. Tidak mengecek. Oke, tadi saya 4 ya, memilih gejala 1 sampai 4. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia berdasarkan aturan, berarti saya kan memilih gejala 1, ini kan gejala 1, gejala 2, 3, dan 4. Nah, ternyata gejala 1, gejala 2, 3, dan 4 itu dia berada di penyakit 1. Nah, terus dia mengecek lagi, ternyata untuk gejala ini kan gejala 1. Nah, terus ini sakit belakang mata ya di gejala 4. Nah, ternyata gejala 1 dan gejala 4, gejala 1 dan gejala 4 itu ada di penyakit 2 gitu. Oke, maka kita 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 ambil nilainya, ambil nilai si pakar semua, ya kan? Nah, terus ambil juga nilai si user, nilai si pasien tadi yang dipilih. Nah, yang nilai di pasien dipilih itu ambil aja yang sakit kepala ini sama ini. Makanya 2 sama 6 itu sama ini. Oke, kemudian CF pakar sama CF user itu dikalikan. Nah, di sini dia agak beribet sih ya, karena dia harus logikanya harus matang juga sih untuk bisa membuat ini kan gitu kan. Soalnya kan dia harus mengecek si penyakit ini kan nggak mungkin nggak dicek. Misalnya gini, misalnya kan si pasien kan memilih ini 4 penyakit. Terus berdasarkan aturan yang ada, basis aturan, kita harus dicek ternyata penyakit ini juga ada di gejala ini juga ada di penyakit ini gitu. Nanti si metode serta faktor ini yang menilai. Jadi nilai yang paling tinggi, nah maka si pasien mengalami penyakit itu, gitu dia. Oke. Kemungkinan untuk next berikutnya kita akan langsung masuk perhitungan metodenya karena ini waktunya udah panjang juga. Ini sampai sini aja, ini belum selesai ya, masih ada beberapa tahap lagi deh karena saya mesti ya untuk bikin history dan laporannya gitu. Oke, yang penting ini udah terbentuk ininya, perkalian antara nilai CF sama nilai user hasilnya ini. Kemudian ini kita udah masuk perhitungan nilai combine namanya kan gitu dah, untuk apa namanya, untuk metode CF. Nanti di part berikutnya saya akan sertakan jurnal deh untuk meyakinkan perhitungan metode CF yang saya pakai di sini ya. Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.